Makasih Bu, mangga dilanjut. Baik. Nah, untuk itu mungkin Kang Denny udah bikin apa aja nih? Belum bikin RPP udah? RPP ini saya masih diskusikan, jadi belum detail sih Bu. Jadi kemarin itu kan arahan dari Ibu itu 5 pertemuan, paling juga menggunakan sekitar 4 unit kompetensi. Nah, nanti penjabarannya belum. Iya. Baik, kemarin juga sebenarnya saya udah ngumpulin teman-teman saya seangkatan, diantaranya Pak Sabto ya, yang dari Antara, kemudian Astadi, pokoknya banyaklah teman-teman. Tapi ternyata mereka masih sibuk, jadi berguguran menyerah gitu, nggak jadi. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini jangan menyerah ya, semangat terus. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan ya. Karena setelah saya bicara 2 jam, waktu itu kita meeting, karena memang yang dengerinnya wartawan semua, jadi banyak pertanyaan sampai 2 jam itu, paginya semua menyerah. Karena memang banyak aturan lah. Biasa kalau kita kerjasama dengan pemerintah kan tentunya banyak sekali aturan-aturannya ya. Baik, yang pertama harus dibuat memang RPP ya. Jadi kalau RPP itu nanti saya kasih contoh aja ya barangkali ya. Untuk RPP nanti supaya enak dibagi rata aja kerjaannya supaya cepat, karena saya khawatir bulan Juni ini ditutup, nggak boleh ada pendaftaran lagi. Khawatirnya sudah full ekosistemnya sehingga dihentikan gitu. Jadi udah penuh nih, udah nggak ada pendaftaran lagi. Nah, untuk itu kita ngejar itu barangkali supaya bisa ikut serta di ekosistem ini gitu. Yang pertama saya akan sampaikan mengenai RPP ya, teman-temannya. Di sini saya akan buka dulu RPP saya tentang, nah kebetulan orang Vkom tapi saya aktif sebagai sekretaris ya, jadi nggak tahu gimana lah, pokoknya terlempar ke sana. Baik teman-teman, pertama kan di sini nama judulnya kemarin kita udah dapat ya Kang Denny ya. Kemudian ini nggak usah ikutin aja, dokumen rujukannya juga udah ada kemarin yang wartawan KBJI nomor sekian. Nah ini SKKNI-nya nanti dimasukin, nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya. Kemudian yang penting ini teman-teman semuanya, situasi ideal dan faktual ini adalah alasan penyusunan modul. Jadi bahwa misalnya seorang wartawan atau seorang penulis berita harus bisa membuat foto yang dapat menarik perhatian gitulah atau gimana. Kemudian kenyataan faktualnya mungkin masih banyak foto-foto berita yang tidak memenuhi, misalnya memenuhi apa. Nah itu kalau bisa sih ada rujukannya. Seperti ini, artikel ini tayang di mana, kemudian mengenai itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini alasan yang membuat nanti pelatihan kita diterima atau tidak oleh asesor. Selanjutnya ini nanti akan dipilah-pilah menjadi aspek kompetensinya, dipilah-pilah jadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk terjemahan mereka, kognitif ini adalah pengetahuan aja, jadi langsung aja misalnya informasi mengenai fotografi, angle, dan sebagainya misalnya. Gitu. Kemudian sikap kerja lebih ke misalnya kecakapan ya, kalau fotografer itu harus apa, teliti, mungkin mesti gerak cepat ya, gercep ya, misalnya responsif, harus apa-apa. Nah itu di sini. Mungkin ini kalau ini bisa kita ambil dari SKKNI sih. Kita bisa ambil cuman dirubah sedikit kata-katanya. Gitu. Kalau keterampilan psikomotor mereka inginnya berupa kata-kata yang menunjukkan kita mengerjakan sesuatu. Itu aja yang penting. Jadi kalau kita pakai Bloom, sebenarnya di handbooknya disuruh pakai Bloom, tapi kenyataannya enggak. Waktu itu saya dikurasi lagi, ini salah, ini salah, ini salah. Kita ngikutin. Jadi itu poinnya. Kemudian tujuan pelatihannya nanti akan saya kirimkan, ada caranya membuat tujuan, ada rumus A, B, C, D nanti dikasih. Dan yang penting tujuan khusus semuanya psikomotor. Semuanya mengerjakan apa-apa, sesuatu. Kemudian ini nanti soal pretest dan posttest dibagi 5 sama
semuanya jumlahnya ada 20 kali 3. Jadi ada 3 paket, masing-masing 20 soal. PG. PG semua nanti di-input di LMS online kan ya. Nah, supaya tidak sama, setiap tujuan kan itu tujuannya ada 5, setiap tujuan mempunyai 5 soal, 5 soal, 5 soal, 5 soal supaya gampang. Kalau ini karena saya yang ngerjain sendiri, bebas aja kumaha abi. Gitu ya. Tapi karena ini nanti akan kerja tim, lebih baik dibagi sama supaya semuanya nggak overlap gitu ya. Jadi tujuan pertama, kedua. Jadi 20 soal dibagi 5 dan masing per sesinya. Jadi nanti itu ada 5 sesi teman-teman, hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat ya. 1 minggu itu akan lulus pesertanya. Peserta akan lulus per minggu. Kemudian nanti ada soal formative test, nanti aja. Nah, ini aktivitasnya dibuat sedemikian rupa sehingga yang perlu di highlight adalah WIIFM. Ini tuh sebenarnya gimana sih kita menarik perhatian si peserta untuk mengikuti pelatihan kita, supaya tertarik gitu ya. Jadi kita menceritakan di sini. Kemudian ice breaking-nya juga disampaikan mau kayak gimana, semuanya jelas. Kemudian ini aktivitas sesi pelatihannya ada 5 ya teman-teman. Kalau saya ada 2 sesi, jam 11 sampai jam 14, jam 18 sampai 21 setiap harinya. Nah, maksimal peserta per kelas itu kan jadinya 3 pelatih, berarti 3 kelas ya. 1 kelas maksimal 50 orang pesertanya. Nah, ini rangkaian pelatihan dari 1 sampai 5 nanti. Komit sama isinya adalah bagaimana kita menarik perhatian untuk tema sesi 1. Proses kita kasih sub-subnya, jadi judul hari itu, kemudian sub-subnya apa. Boleh juga ngasih sedikit video pendukung, misalnya untuk penjelasan sedikit aja. Jadi kita harus live, benar-benar live, tapi boleh dikasih video-video pendukung sebagai mendukung pengertian yang akan kita sampaikan. Gitu. Kemudian nanti jadi ini aktivitas proses ini 2 jam ya teman-teman. Ini akan dibawakan oleh tenaga pelatih utama. 2 jam. Kemudian nanti ini 1 jam aktivitas praktis akan dibawakan oleh asisten. Jadi setiap harinya kita hanya untuk 1 sesi itu 2 jam tenaga pelatih, 1 jam asisten. Tapi di akhir akan ada screenshot lagi, semuanya harus hadir gitu ya. Di awal screenshot semua harus ada. Jadi si asisten boleh istirahat nih selama 2 jam setelah screenshot, kemudian nanti masuk memberikan latihan. Latihannya ini harus dibahas gitu ya. Jadi oke, silakan mengerjakan ini, kita tunggu ya. Kita tunggu. Ada yang udah ada hasilnya boleh diupload di chat room biasanya. Kemudian dikomentarin, ini benar, ini salah, ini begini gitu. Harus begitu katanya. Kemudian mereka akan dikasih tugas. Jadi di sesinya si asisten ini kurang lebih efektifnya 45 menit ya. Ini sesi penjelasan tugas. Kemudian nanti maksudnya melakukan praktik. Lalu nanti dalam 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir itu kita menjelaskan tugas atau praktik mandiri yang akan dikerjakan di luar webinar. PR lah. Nanti mereka harus upload di LMS. Begitu setiap hari, kecuali hari kelima. Kelima tidak ada tugas, nggak ada PR. Nah, hari kelima ini nggak ada PR, jadi aktivitas praktis langsung kosong. Lalu mereka mengerjakan post-test. Post-test lalu mengerjakan praktik uji praktik ya. Praktiknya biasanya 4 soal aja. 4 soal atau 1 soal ada 4 aspek gitu. Kalau saya seperti ini. Ini menyiapkan perjalanan dinas, teknik pelayanan ya. Nah, ini contohnya ini untuk apa namanya membuat perjalanan dinas, desain flyer dan seterusnya.
Ini mah dilihat aja nanti. Oke, untuk RPP mungkin jelas. Ada chat. Oh ya. RPP nanti akan saya kirimkan ke Kang Denny untuk. Udah ya kemarin rasanya? Oh, baru sepotong, Bu. Belum satu file semua. Baru sepotong Belum yang terakhirnya semuanya. aja. Baik. Setelah itu yang harus dibuat adalah materi tentunya. Materi sehingga nanti Bapak-bapak bisa bikin rancangan silabus dulu aja seperti saya kemarin sama teman-teman bikin seperti ini. Jadi kita bikin judulnya, kemudian rujukannya kan udah ada, SKKNI-nya juga tadi udah ada ya kalau nggak salah. Kemudian tinggal rancang aja 5 materi, lalu bikin sub-subnya. Jadi siapa pegang itu, misalnya Kang Denny megang nomor 1, Pak Ilyas nomor 2, Pak Arief nomor 3, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu ya, barangkali. Nah, setelah itu masing-masing nanti akan membuat soal-soal. Soal-soalnya nanti akan saya share gimana. Soal yang 20 soal itu ya, itu ada ketentuannya Ibu dan Ibu dan Bapak aja ya. Saya pagi dan sore 2 jam ngomongnya Ibu dan Bapak, sampai di kampus juga Ibu dan Bapak, anak-anak ya, bukan Ibu dan Bapak. Mohon maaf. Sebentar saya buka dulu ya untuk contoh. Latih. Nah, ini untuk paket soalnya seperti ini, Bapak-bapak. Kita punya paket soal 1, ini termasuk task skill. Task skill mah PG biasa sih sebenarnya kata saya. Jadi kita dari apa yang sudah kita sampaikan bikin soal seperti ini, jawabannya ditulis seperti ini. Dikasih jawabannya yang mana nanti supaya menginput di LMS-nya gampang. Kemudian ada jenis soal lainnya yang agak-agak perlu pemikiran adalah task management skill. Ini kita butuh 1 aja. Contingency management skill kita perlu 1. Job rule environmental skill ini 2 soal, dan transfer skill 1 soal. Nah, berapa yang mana 15 soal task skill, berarti kan dibagi 5, 3-3 ya. 3-3 soal untuk task skill, kemudian yang tadi itu pilih salah satu yang aneh-aneh tadi. Untuk aneh-aneh ada pedomannya kok. Pedomannya mana ya? Supaya teman-teman bisa jelas pedomannya itu. Nah ini. Nanti saya share juga. Sekedar untuk dilihat aja yang sekarang ya. Pedoman. Nah, ini misalnya task skill itu merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaannya sesuai dengan standar tempat kerja. Misalnya seperti itu. Kemudian task management skill ini keterangannya. Contingency management skill, dan seterusnya. Jadi nanti akan saya kirim juga ini di share supaya teman-teman semua bisa bikin. Jadi yang task skill yang nomor 1 ini 15 soal. Dan yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu ada yang 2 soal, ada yang 1 soal. Jadi sebenarnya yang susah-susahnya cuma 1-1 sih. Berarti dibagi 5, berarti 1-1 aja. Kemudian kayaknya sinyal saya yang jelek banget ya. Ya, agak lup-lup, Bu. Ya, lagi atau panas ya. Udah dari jam 5 soalnya tadi. Pelatihan saya itu waktunya dari jam 5 sampai jam 20 setiap hari. Waktu jam maghrib saya putar video sedikit tutorial. Jadi saya bisa maghrib dulu gitu. Kalau yang jam 5. Untuk waktunya Bapak-bapak bisa memilih sendiri. Durasi waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Begitu. Jadi silakan dipilih waktunya.
Tapi harus 2 kali gitu ya, usahakan 2 kali karena sayang sampai November nih kita akan, pasti sampai November lah ya batasnya. Kemudian untuk tahun depan kita lihat situasi, tahun politik apakah memungkinkan atau tidak, kondisinya. Gitu, Bapak-Bapak, barangkali, soal berikutnya sih PG-PG, 5 soal, setiap hari itu ada 5 soal formative test, sesuai dengan, tema hari itu. Jadi masing-masing membuat soal formative test 5 PG, kemudian pre dan post test jumlahnya masing-masing ya, per sesi 3 ditambah 1 untuk yang jenis-jenisnya itu, 3 kali 3 ya, berarti 12 soal. Karena ada 3 paket, 20 soal tadi. Tapi saya kasih contohnya aja. Kemudian untuk, profil tenaga pelatih atau, CV itu ada formatnya, silakan diisi, nanti akan saya kirimkan juga formatnya yang sudah terisi ya. Bapak-bapak bisa langsung ditimpa aja ya. Kemudian dipisahkan, kalau yang tenaga pelatih yang asistennya dihapus. Kalau yang, asisten silakan yang tenaga pelatihnya dihapus. Nanti bukti-buktinya seperti sertifikat atau ijazah atau surat keterangan disatukan dalam satu PDF dan tolong, urutannya itu disesuaikan dengan yang dicantumkan pada profil tenaga pelatih tadi. Gitu. Syarat terakhir, Bapak-bapak harus punya LinkedIn. LinkedIn ya, harus punya LinkedIn dan semua sertifikat yang di PDF-kan tadi kecuali ijazah dan surat keterangan nggak usah lah. Kita masukin aja kita pengajar di sini, kita ini. Nah, sisanya sertifikat silakan di-upload di LinkedIn karena nanti asesor akan melihat LinkedIn kita. Itu saja barangkali ada pertanyaan. Wah, ini sesi Banyak ya? pertanyaan pasti banyak ini. Oke Bu, sedikit saya mengevaluasi Bu, ya sedikit melengkungkan ya. Jadi ini kelihatannya menggunakannya adalah metodenya CBT Bu ya. Jadi competency based by training, jadi menggunakan SKNI. Itu satu. Kemudian kalau untuk pertemuan itu kan ada 3 paket Bu ya. Ada 3 paket. Ada 3 paket, ada 3 Ya paket instruktur, gimana maksudnya? ada Oh iya, 3 ada 3 tiga, instruktur, tiga kelas lah. ya Satu ada 3 program, kelas. 3 kelas. Iya. Nah, kemudian kalau materinya kan tidak harus berbeda, harus sama semua ya, sesuai dengan tema ya. Sama, Oke, sama. ya. Jadi persis sama. Jadi makanya dibagi 5 ini maksudnya dibagi 5 ya. Tapi yang ke-6 nanti boleh aja misalnya bikin unjuk keterampilan gitu kan. Soal unjuk keterampilan kan itu belum dibikin tuh. Ya. Untuk yang ke-6, orang ke-6. Ini kebetulan yang hadir 5. Silakan dibagi 5 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Karena nggak boleh ada soal yang sama. Oke. Nanti ya, bikin variasi lah ya. Ya, jadi misalnya formative test kan ada 5 soal tuh, nggak boleh ada lagi di pretest atau post test. Dari 20 kali 3 itu juga nggak boleh ada yang sama, gitu kan. Dan harus sama jumlahnya itu 555 itu tadi, per tujuan. Ada lagi barangkali. Yang lain silakan. Nah, silakan yang lain, Bapak-bapak. Ini tentang peserta ya Bu ya. Baik. Ini berarti pesertanya adalah mereka yang memiliki akses ke kamera atau harus menyiapkan dari kamera yang ada aja. Oh iya, itu yang lupa. Karena ini kan nanti kan berkaitan dengan materi yang akan diberikan juga. Ya betul, betul. Siapa audiensnya ya? Itu yang kelupaan. Ini penting banget. Pesertanya itu walaupun kita batasi misalnya lulusan SMA, tapi tetap aja sih nanti nyampur juga. Ya. Tujuan dari prakerja adalah menaikkan upgrading ya, tapi kenyataannya sih siapapun masuk gitu loh. Batasannya usia 18 sampai 64 tahun dan rata-rata dari mereka
sebenarnya motivasinya bukan untuk kursus. Motivasinya adalah ingin mendapatkan insentif setelah ikut kursus, mereka dapat uang 700.000. Gitu ya. Jadi, wayahna kita tuh kayak podcast aja. Kayak podcast ya, nggak ada yang ngedengerin juga ngomong gitu ya. Ngomong terus kalau untuk asisten kan harus ada praktek nih. Kalau misalnya nggak ada yang ngerjain ya berusaha gimana caranya kita ngabisin waktu gitulah. Seperti Ya. podcast gitu ya. Hmm. Kemudian satu lagi, mereka itu rata-rata adalah orang dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan saya izin dulu ya mau nyangkul heula gitu. Ya. Ada yang kemarin mah saya mau ngasih makan babi dulu katanya gitu ya. Jadi betul-betul kayaknya kita harus menurunkan standar ya Bapak-bapak yang luar biasa di sini. Sangat rendah gitu standarnya. Jadi mungkin kita lebih, kalau bisa sih teorinya nggak apa-apa. Teori, sih juga alternatif HP. Ya. Karena terutama untuk tugas ya nanti. Tugas mereka nggak akan bisa, nggak punya kamera Nggak punya yang bagus. kameranya. Ya. Nggak mungkin. Mobilan HP, Pak. Jadi Pakai HP semua. palingan kita kasih komposisi ya. Kemudian untuk HP bagaimana, kemudian apalah gitu. Seperti itu. Mungkin kalau berita kan berarti foto jurnalistik itu seperti apa. Itu sih Oke. kayaknya Ya. agar bisa mudah untuk menyusunnya nanti. Jadi low level aja. Kalau untuk yang upgrading ya wayahna karena kita susah sih kalau ngasih yang sangat ini ya. Makanya saya juga yang bahasa Inggris itu otomatis nanti ketika disampaikan kita terjemahkan pakai bahasa yang sederhana. Hmm. Jadi paling 5 orang lah yang aktif ya dari 50. Ya. Alhamdulillah itu juga. Dan tapi di Ya. antara itu mungkin saja ada yang memang niat karena kebetulan dia punya kamera dan sebagainya kan Bu ya? Ada satu biasanya mungkin ya. Mungkin. Tapi pada akhirnya kalau mereka punya kamera nggak terlalu antusias juga sih akhirnya. Oh, oke. Karena kata saya juga motivasinya mereka baru cair insentif kalau udah lulus kursus. Kan Ya. awal-awal kartu prakerja itu hanya dapat insentif. Ternyata nggak efisien ya. Mereka nggak pakai untuk upgrading gitu. Akhirnya maksudnya sekarang ini memaksa mereka untuk upgrading. Tapi kalau saya pikir sih mungkin 1% adalah gitu yang mempelajari apa yang kita sampaikan. Minimal mereka ngedengerin, dapat ilmu sebagian gitu. Karena mereka harus bikin tugas-tugas itu. Cuma gini ya, Bapak-Bapak, usahakan tugasnya jangan terlalu sulit karena fee kita tergantung dari yang lulus. Kalau banyak yang nggak lulus, kita perkaliannya berkurang gitu. Perkaliannya. Itu udah disampaikan ya, Kang Doni ya? Oh, belum, Bu. Belum, Bu. Oke, Kang Doni aja yang menyampaikan ya. Ya. Jadi berapa fee kita itu dikali jumlah yang lulus. Kalau yang lulusnya 50 ya kali 50. Kalau yang lulusnya cuma 20 berarti kali 20. Jadi kita itu tim dengan admin, dengan benar-benar berusaha ya, semua bisa lulus gitu loh. Karena persyaratan luar biasa, foto KTP dan sebagainya. Gitu. Gimana lagi? Putus-putus Bu. Oh iya, ya ini kalau udah panas mulai pengen ini dia. Padahal udah pakai kipas. Mohon maaf. Ya, ada yang ditanyakan lagi barangkali? Ya, barangkali silakan Kang Yosa, terapi Pambun, Kang Arif. Target waktunya kapan harus siap Bu?
kita khawatir bulan Juni akhir ada penutupan ya, ada penutupan program. Jadi usahakan sih ASAP aja, as soon as possible. Gitu. Jadi Oke. mungkin nanti bisa diatur dengan tim aja. Nanti Bu, kalau 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 tentang rincian bagaimana membuat soal sih rasanya kita bisa diskusi ya nanti ya. ya Ya bisa. nanti ada khusus saja Pak. Nanti kan Betul. nah, yang mesti dibikin itu ada penyusunan RPP, silabus, kemudian post-test, pretest. Seperti Ada itu nanti semacam mesti rubriknya juga ya. Ya, ada. rubrik. Kalau rubrik itu mungkin kalau perlu penjelasan saya jelasin sekarang supaya lebih enak. Bentar Ya, saya mau. cari dulu ya. Ya. Rubrik yang lebih mudah dipahami nanti dirubah menjadi aturan baru karena memang prakerja ini aturannya terus berubah. Jadi mereka terus mencari format yang bisa menghandle kecurangan-kecurangan gitu ya. Jadi mulai dari ada banyak joki yang ikut, itu sangat berbahaya katanya. Jadi banyak joki tuh teman-teman waktu kemarin itu, bentar-bentar. Ya saya cari dulu, belum ketemu. Hmm. Nah, oh, jangan yang ini dulu. Salah yang ini dulu. Nah, rubriknya seperti ini sih misalnya. Misalnya kita, kalau saya meminta peserta membuat PowerPoint materi rapat. Nah, untuk penilaian, aspek penilaian saya itu satu terdapat judul, outline, isi, penutup, konten sesuai dengan tema, PPT menggunakan gitu. Ya. Kemudian nanti di sebelah kanan ini kita akan lihat 2 aspek, tepat ini nilainya 1. 3 aspek nilainya 2 dan seterusnya. Nah, waktu itu udah benar gini, tapi sekarang harus dirubah. Ini tuh dimasukkan ke sini, Bapak-bapak. Misalnya judul, outline, isi, dan penutup. Kemudian memenuhi syarat, terdapat juga konten yang sesuai dengan tema di sini. Kemudian yang ini digabungin lagi. Terdapat judul, outline, isi, dan penutup, koma, konten sesuai dengan tema, dan PPT menggunakan gambar ilustrasi di sini. Gitu. Maksudnya ditulis sini, 3 aspeknya di sini. Oh ya. Terus sih ada perubahannya itu aja. Jadi bentuknya tuh yang terbaru seperti ini. Itu kalau rubrik itu jadi akumulasi ya nilainya Bu ya. Rubrik Diakumulasikan. itu, nah ini jadinya kayak gini. Yang terbaru terdapat judul, nama perusahaan dan kesesuaian susunan, dapat judul, nama perusahaan, kesesuaian susunan, dan kelengkapan data gitulah. Maksudnya nilainya diakumulasi itu gimana? Sebenarnya gini sih, kita menilai nanti dibagi 25-25 per orang. Menilai sendiri kalau khusus untuk unjuk keterampilan. Tapi mereka itu sebenarnya minimal nilainya 1 juga udah lulus. Tapi kita harus menilai, kalau nggak dinilai misalnya sama ratain aja 70 semua gitu ya. Jangan-jangan ada yang upload kosong gitu ya. Itu bisa jadi temuan dan kita bisa disuspend 2 bulan, nggak boleh jualan. Jangan itu, jangan suspend Bu. Ya. Ya banyak sekali sih ancaman suspendnya membuat kita stres gitu. Kalau saya kemarin tuh, aduh gini gimana, ini gimana. Tapi bapak-bapak sih agak santai karena saya sudah agak-agak pengalaman bisa sharing. Ya. Ya. Bu, kalau LMS itu gimana Bu? LMS itu kan bapak-bapak kemarin waktu kuliah online kan ada LMS nggak? E-learning.
Oh, seperti apa? Kayak Macam Erling lagi mah. Ya, Erling. Oh, si Arkad ya ya. kalau Nah. di Telio pasti ada lah ya Hmm. e-learning itu. Nah, Ya, ya. LMS-nya bolehlah saya tunjukkan ya, sebentar saya buka dulu. Ibu ngajar di Telio juga, Bu? Saya nggak ngajar di Telio, Pak. Saya ngajar di kemarin sih terakhir di 5 kampus kecil-kecil. Tapi karena ikut praker saya lepas 4, sisa 1 yang home base aja. Oh, di mana Iya. home base, Bu? Saya sih di LP3I, Pak. Oh, LP3I. Politeknik ya. Tadinya di beberapa tempat tuh sebentar. Ada kode ininya dulu, sebentar harus dibuka. Nah, saya share ya. Ini yang namanya LMS. Nanti, nah, daftar kelas LPK kami ini ada. Nah, ini yang punya saya, menjadi sekretaris di era digital, pesertanya udah 2.287, ini dari Februari saya ngajar. Oke, ini nanti akan diberikan akunnya, Bu ya, nanti kita yang isi ya. Ya, nanti kan kita harus meriksa ya. Untuk meriksa itu di aktivitas nanti akan ada videonya, bagaimana cara meriksa ya. Nah, misalnya ini unjuk keterampilan kan paling bawah nih. Unjuk keterampilan atau menilai di atas penilaian. Nah, ini. Penilaian, kita akan menilai di unjuk keterampilan. Unjuk keterampilan ini di bawah, action. Nah, kita akan filter dulu yang tanggal berapa misalnya. Oke. 50 tanggalnya tanggal berapa nanti kita filter. Misalnya kita mau tanggal berapa nih ya, misalnya tanggal ini. Nah, ini udah dihapus, itu udah lewat, udah terlalu jauh Februari. Ya, pokoknya gitulah. Nanti dikasih tahu teksnya. Ya, seperti Edling ini ya. Absensi semuanya terintegrasi ya, tugasnya. Jangan sampai over informasi jadi pada pusing udah bertahap aja deh. Mau nanya lagi nih, Bu. Kan kalau Boleh, di Pak. dalam kita pembelajaran ini kan kita mungkin aja kita menggunakan video, kemudian kita menggunakan gambar-gambar dan sebagainya. Ada aturannya nggak? Artinya dalam artian begini, apakah misalnya video itu haruslah video yang dibuat sendiri, atau kita boleh menggunakan referensi dari mana, kita dapat dari mana, atau kita kasih link dan sebagainya. Ada aturan khusus nggak, Bu? Kemarin itu sih sebenarnya boleh ya kita pakai link, tapi kenyataannya jadi temuan terakhir gitu, malah jadi temuan. Dengan demikian mungkin saya sarankan kalau video jangan terlalu panjang, kemudian kita bikin sendiri kayak bikin pakai YouTube, pakai Zoom gini aja. Kalau saya sih kebanyakan gitu, jadi kita pakai suara kita sendiri, jadi kelihatannya nggak diganti gitu kan ya, sama kita sendiri aja. Jadi kemarin tuh ada temen yang satu LPK itu disuspend karena dia pakai video kelamaan. Oh, ya, Jadi jadi harus dianggap katanya 100% live. Tapi kalau video pendukung ya, misalnya saya sih pakai attitude adalah apa gitu ya, atau tentang komunikasi, miscommunication kan perlu contoh ya, satu video pendukung gitu aja sih boleh. Bukan rekaman kita juga boleh. Oke. Jadi bentar. Jadi disuspendnya itu karena kelamaan waktunya, bukan karena sumbernya. Jadi seolah-olah mungkin dianggap nggak fair karena dia kok kayak bukannya ngajar, malah muterin video doang gitu. Hampir setengah jam itu videonya. Waduh, panjang. Karena gini,
dia itu salah jadwal, Pak. Jadi nggak kepikiran bahwa hari Jumat. Jadi dia jadwalnya jam 9 sampai jam 12, disamaratain, taunya oh iya Jumat kan gitu. Akhirnya hari Jumat itu setengah jam dia video. Karena kan harus Jumatan gitu. Ya, ya. Sih masalahnya kemarin tuh. Jadi memang harus betul-betul kalau udah diajukan nggak bisa direvisi, tanggung jawab gitu, Ya, komitmen ya. komitmen. Adapun untuk pengajuannya ini luar biasa, lama dan perintilan gitu. Ya. Jadi hal-hal kecil tuh harus direvisi. Ya. Gitu sih. Jadi Ya. kalau supaya bisa ini kita disempurnakan dulu baru kita ajukan gitu. Ya. Ada lagi barangkali teman-teman. Bu, maaf mau memastikan dulu ya. Berarti di LMS itu nanti kita bikin per materi gitu ya, per materi, terus capaiannya seperti apa, terus mungkin kuis setelah kita menyampaikan materinya ya mungkin ya, Bu ya. Oke, jadi nanti ada linknya mau kita buka di mana sumbernya, misalnya kita menggunakan dari YouTube itu boleh atau gimana? Ya, misalnya Maksudnya kalau untuk misalnya untuk pembelajaran gitu ya, misalnya kita praktek bagaimana sih tentang lensa misalnya ya. Nah, lensa ini bagaimana itunya, nah kita apakah kita boleh menggunakan referensi misalnya dari YouTube atau dari mana, atau kita sendiri yang bikin videonya, terus mengenai gambar-gambar yang ingin kita sampaikan ya, cara memotret dengan handphone itu komposisinya seperti apa gitu. Apakah kita boleh menggunakan sumber yang lain atau harus kita bikin sendiri? sebenarnya boleh, tapi asal jangan banyak-banyak gitu. Kalau misalnya lama, lebih baik bikin sendiri, Oke. aman. Oke. Nah, ini saya pengen nanya Bu ya, biar agak clear ya. Ini sebetulnya berapa banyak materi yang ingin disampaikan, terus targetnya seperti apa gitu, dan itu berapa kali pertemuan? Pertemuannya itu kan tadi 3 jam ya sekali satu sesi, itu 5 Ya. pertemuan. Oh, 1 5 minggu itu pertemuan. lulus. Oh gitu, oke, 1 minggu lulus ya. Ya, kalau Oke. yang 2 kali itu pagi dan sore itu beda kelas. Oke, berarti LMS ini lebih untuk tempat penyimpanan tugas saja mungkin ya? Iya betul. Jadi peserta aja LMS itu untuk Oke. peserta. Kita mah nggak upload materi, nggak upload Oh, materi oke. di situ. Ya, berarti lebih buat penyimpan tugas saja ya? Ya, nanti Oke. materi akan dibagikan melalui WhatsApp group Oke. supaya membantu mereka bisa ngerjain PR gitu. Nah, oke. Satu lagi pengen saya tanya, Bu. Dalam penyampaian materi, nah fotografi ini karena kan kita butuh banyak apa ya visual ya mungkin ya. Nah, itu apakah seperti ini aja kita menyampaikannya atau harus ada sudut-sudut pengambilan tertentu yang harus sesuai standar dari Fotografi. sumbernya gitu? Ya, enggak, maksudnya dari LPK. Oh, gini aja sih kalau maksudnya Zoom-nya. Iya, kan ini online ya. Online. Iya, karena kan waktu waktu zaman COVID itu kadang kita kan harus memastikan ini posisinya seperti apa, ini gimana, terus kamera tuh mungkin harus ada 1 atau Oh, nggak 2. ada. Oh nggak ada, Nggak langsung ada. aja Ya, ya? cuman kewajiban dari pelatih itu nge-record ya. Recording ya, recording 3 jam. Gantian aja mungkin siapa nih sekarang saya lagi sibuk, gimana kalau asisten yang record gitu kan ya, atau pelatih. 3 jam kemudian nanti diminta untuk upload di Google Drive LPK gitu. Karena setiap minggu kami harus laporan ke prakerjanya, panitia prakerja, dilaporkan gitu. Ini sudah terlaksana, ini sudah terlaksana. Jadi itu tuh harus disimpan walaupun udah selesai nanti akan diperiksa oleh BPK juga karena ini melibatkan uang yang besar. Ya ini kalau mungkin kalau bisa simpulkan mungkin kayak seperti kita belajar waktu perkuliahan online dulu ya. Kalau online pas zaman COVID itu kan memang materi disampaikan seperti ini dan mereka mengupload tugasnya itu di LMS. Betul, LMS kan begitu. untuk apa? Untuk memastikan kalau semuanya itu ini, dan itu juga sebagai bentuk absensinya mungkin di sana mungkin ya Bu ya. LMS. Kalau absensi nanti ada Google Form yang akan dibagikan G-form-nya ke peserta. Kemudian kita harus screenshot di awal dan peserta itu pakai KTP gitu.
Hmm. Dan mereka itu dibagi menjadi per kelas itu 15 orang. Jadi supaya nggak kecil-kecil banget. Karena mereka nanti ada diverifikasi, ternyata yang daftar dengan yang ikut itu harus sama. Oke. Mengurangi joki itu. Sebelumnya banyak joki Gini Bu ya. kayak gitu, tapi jangan nutupin wajah. Oh Jadi iya, iya. usahakan ya wajah kan harus diverifikasi. Kemudian si KTP jangan sampai ketutupan nama juga gitu. Jadi itu prosesnya lumayan itu. Lumayan. Iya, Ya, teman-teman mundur sedikit, tolong di belakangnya jangan ada cahaya, kan jadi gelap ya. Iya. Dan Ini ini orang-orang daerah Belum nih, belum lagi kalau yang orang-orang daerah. lecek dan sebagainya. Iya, belum kayak gitu. Usahakan si KTP bisa dibaca gitu. Di Zoom nanti bisa dibaca. Nah, ini agak repot juga ya sebetulnya ya. Kayak Ya ini aja semuanya ini kayak ini repot, juga nggak kebaca ya. tapi itu bisa sih, nggak apa-apa. Oke. Apa Yang kayak penting gitu bisa. fotonya ya. Ya screenshotnya 15 orang. Jadi nanti itu kita masuk di main room, lalu dibagi nih semua peserta dimasukin 14 ke room. Pelatih akan masuk misalnya Pak Ilyas di ruang 1, Pak Denny di ruang 2, terus breakout dibagi. ya. Ya, nanti breakout room masuk, Ya. lalu mengarahkan peserta untuk posisi yang tepat. Karena mereka juga kalau misalnya 2 hari nggak ada fotonya yang benar, dianggap nggak gugur. Kalau gugur kan rugi kita juga gitu loh, berkurang satu lagi perkaliannya itu kan kita mah berkepentingan gitu ya dalam hal itu. Sekalian juga kita membantu mereka supaya dapat yang 700.000. Lumayan sih memang kerjaannya jelimet, kecil-kecil, perintilan, tapi ya sudah gitu, memang itulah kalau mau dapat lebih gitu teman-teman. Worth it juga lah, lumayan worth it. Oke, ya mungkin ini menyambung yang tadi juga Bu ya. Jadi berarti soal itu nanti materinya kita nyusun ya kan ini ya. Ya. Nanti kita ngobrol lah, kita ada secara khusus nanti. Oke. Kalau khusus materi ya. Oke. Jadi, nah, mengenai judul Bu, saya sudah sampaikan kemarin ya Bu ya. Judulnya Oke. nanti berkaitan kewartawanan ya, tapi karena ini adalah berarti lebih baik ya. Kewartawanan lebih baik. Ya, termasuk itu Pak Redi. Jadi ini juga jangan kita berharap mereka itu menggunakan seri-seri kamera profesional. Ya, Walaupun itu dia mau kita makanya sepakat. harus diperhitungkan sejak awal itu. Ya, jadi kalau mau disepakati ya pasti mereka tidak punya tuh kamera itu. Kebanyakan ya kalau saya melihat. Jadi kalaupun mereka menggunakan HP, udah kita konsentrasi di HP aja paling Pak. Jadi mungkin lebih pendalamannya di materi smartphone aja mungkin ya. Ya. Video masuk. Video. Enggak, kayaknya. Foto aja. Foto aja. Foto jurnalistik mungkin ya kali ini ya. Ya, karena sekarang itu kan kayak berkembang ya, jurnalistik itu ke video juga, citizen enggak jurnalis. Dan sekarang masyarakat banyak yang memvideokan berita-berita itunya. Kalau memang mau jangan fotografi, mau ke video juga boleh. Atau nanti lagi sesi nanti aja. Soalnya dibahas aja. Nanti kita mesti unitnya nggak nyambung. Unitnya nggak nyambung. Udah itu aja dulu. Ya itu aja dulu mungkin dari saya ya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita meeting lagi. Nah, untuk sementara nanti akan saya share semua persyaratan yang tadi sudah saya bicarakan. Kemudian di grup aja saya share, nanti perkembangannya mohon dikabari. Jadi ada progres apa gitu. Supaya saya juga bisa tetap keep in touch ya. Jadi untuk semuanya tetap tahu bagaimana perkembangan. Oke. Ya paling ini Bu mengenai LMS-nya pengen lihat dulu biar bisa apa ya. Kan ini udah lihat LMS-nya. Belum ya? Yang tadi? Yang tadi udah ya. Nah, maksudnya kita pasti pengen mempelajari dulu mungkin seperti apa. LMS sih nggak usah disinggung-singgung karena udah dibikin sama ya dibikinkan. Oke. Aman ya? Ya, karena LMS yang dipakai di kampus-kampus itu berbeda-beda. Iya. Betul. Jadi aman aja.
Karena Ada tugas Bapak-bapak hanya menilai nanti. Oke, berarti Ibu Menilai, tinggal kasih linknya aja Ibu ya. hmm, Oke. dikasih mungkin video untuk cara mengerjakannya. Karena beda-beda ya barangkali. Ya. Video YouTube, Zoom aja gampang saya Oke. bikinin. Udah ada, memang sudah ada untuk para penilai. Kemudian untuk LMS ini nanti apa namanya, mungkin perlu dikasih penjelasan sedikit supaya nanti kalau ada peserta yang bertanya kita ada kebayang gitu. Paling itu aja, nanti dibikinkan videonya untuk gimana sih mereka kalau ngerjain dari sudut pandang mereka ya, bukan sudut pandang kan beda ya, sudut pandang peserta sama sudut pandang pelatih. Karena tampakan kita mah mereka nggak bisa upload, nggak bisa ngerubah apa-apa. Kalau mereka hanya ditugaskan mengupload, nanti tampilannya kayak gimana juga saya kadang-kadang bingung ya. Jadi saya minta nomor akun peserta lalu ikutan masuk gitu, nyobain. Iya, Ya, teman-teman ya. Ya, itu aja sih kali. Jadi untuk LMS jangan terlalu khawatir karena itu akan ditangani oleh LPK. Aman. Paling nanti tinggal menilai aja. Oke, siap. Siap. Jadi soal dan sebagainya nanti oleh LPK dimasukkannya. Kan lumayan tuh masukin 60 soal teh pusing. Ya, itu aja mungkin ya hari ini. Ya, Ya, Bu, terima kasih. ya, Bu. Baik, Cukup. Bapak-bapak semua, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan Ya. semuanya bisa lancar. Ya. Seperti saya sampaikan, mungkin Ya. Juni ini ada kemungkinan ada penutupan penerimaan program baru. Untuk itu saya harap Bapak-bapak bisa mengerjakan secara cepat ya, ASAP aja, as soon as possible. Saya di sini support kalau Bapak-bapak ada hal yang tidak dipahami. Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ibu izin ya sebelum tutup ya. Ini izin Ibu Ya. sebelum tutup. Ini tolong kita ini dulu. Teman-teman Boleh semuanya tahun ini dari kasus. Saya nggak punya KTP nih. Jangan-jangan saya dianggap nggak hadir. Saya nggak punya KTP. Oke lah, baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Nanti kita sambung lagi lah. Ya. Oke. Bu, terima kasih Bu Nuri. Nanti saya sambung Baik, lagi. terima kasih Pak. Kasih, Bu. Semuanya Oke. ya. Malam. Baik. Terima kasih, malam. Malam. Bang Dan